Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama Nova Sri Cahyani. Di kesempatan kali ini, kita akan membuat pastry isi pisang lengkap dengan cara membuat adonan kulitnya. Kita akan membuat pastry yang lumayan banyak ya, karena ini memang salah satu jualanku yang sering dipesan. Kita akan membuat kulit pastry sebanyak 1 kg tepung sekaligus. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Siapkan 500 gram korswet atau margarin khusus untuk pastry. Kemudian kita akan masukkan pastry ke dalam plastik. Ini plastik yang dipakai ukuran 2,5 kg. Masukkan korswet ke dalam plastik, kemudian akan kita pipihkan. Pipihkan korswet hingga memenuhi lebar plastik ukuran 2,5 kg. Pelan-pelan saja, karena membuat kulit pastry memang prosesnya panjang ya. Tetapi jika kalian mau membuat dalam jumlah yang lebih sedikit, itu akan lebih ringan ya teman-teman. Bahan-bahannya tinggal dibagi aja. Contohnya mau bikin setengah kilogram tepung atau 1/4 kilogram tepung. Untuk bahan yang lainnya juga menyesuaikan ya. Jika korswet sudah pipih dan halus seperti ini, kita tinggal simpan di dalam kulkas. Untuk waktu simpannya sampai kita selesai membuat adonan tepungnya ya. Untuk adonan utamanya, kita siapkan 1 kg tepung terigu protein tinggi. Saya memakai tepung cakra kembar yang curah. Kemudian, masukkan 1 sendok makan garam. Kemudian, aduk-aduk bahan kering sampai rata. Masukkan juga 100 gram margarin. Kemudian, aduk-aduk hingga adonan berpasir. Kemudian, tuangkan 500 ml air dingin. Tuang secara bertahap, kemudian diaduk-aduk. Ini kita memakai air yang betul-betul dingin ya teman-teman. Lakukan sampai adonan menyatu jadi satu dan kalis. Ini adonannya sudah kalis. Kemudian adonan akan kita istirahatkan selama 20 menit. Tujuannya agar adonan lebih gampang dibentuk dan elastis. Setelah 20 menit, ambil adonan dan pindahkan ke papan kerja. Siapkan tepung terigu, kemudian olesi bagian atasnya agar tidak lengket. Kemudian, pipihkan adonan sampai melebar. Kita akan sisihkan tepung terigunya terlebih dahulu, karena ternyata ini adonannya sudah bagus ya, jadi tidak lengket.
Untuk lebarnya ini kita pipihkan sekitar 40 cm dan panjangnya kurang lebih 50 cm. Untuk panjang dan lebarnya, usahakan sampai bisa menutup semua permukaan korslet. Ambil korslet yang sudah kita simpan di dalam kulkas, kemudian buka plastiknya. Letakkan tepat di tengah adonan yang sudah kita pipihkan. Kemudian lipat adonan sampai seluruh korslet tertutup. Usahakan jangan sampai ada korslet yang kelihatan. Rapihkan agar seluruh korslet tertutup. Tutup korslet sampai membentuk segi empat seperti ini. Kemudian balik dan pipihkan seperti ini. Pipihkan secara perlahan karena ini adonan banyak dan lumayan berat. Ini pipihnya kira-kira segini ya teman-teman, hampir menutupi papan kerja. Setelah pipih, kemudian akan kita lipat. Bentuk lipatan menyerupai huruf S. Ini adalah model lipatan yang pertama. Kemudian pipihkan kembali. Agar lebih mudah, kita akan putar posisi dan kita balik. Kemudian kita pipihkan kembali. Setelah pipih dan halus, kemudian kita akan melakukan lipatan kedua. Untuk lipatan kedua, kita akan lipat single, yaitu sisi kanan dan kiri kita lipat ke dalam. Kemudian balik posisi dan pipihkan kembali. Pipihkan sampai kira-kira ketebalannya sama seperti tadi. Ini adonannya sudah mulai mulus, bagus. Bahkan saya tidak menambahkan tepung terigu lagi untuk taburan, karena memang ini tidak lengket ya. Memang ini agak lumayan lama ya teman-teman, karena ini adonan banyak. Jika teman-teman membuatnya sedikit, itu akan lebih mudah ya. Jika ketebalan adonan sudah seperti yang kita inginkan, ini sudah pipih dan halus. Kita akan menuju ke lipatan ketiga. Caranya sama seperti lapisan kedua seperti ini. Diingat-ingat ya, ini adalah lipatan ketiga. Tadi kita sudah menyelesaikan lipatan pertama dan kedua. Setelah dilipat, kemudian kita akan pipihkan seperti tadi. Ini sengaja saya singkat-singkat agar videonya tidak terlalu panjang. Setelah pipih, kemudian kita akan lakukan lipatan keempat. Lipatannya masih tetap sama seperti lipatan kedua, ketiga.
Putar posisi, kemudian kita pipihkan kembali. Pipihkan sampai tingkat ketebalannya antara 1 sampai 1,5 cm. Untuk adonan pastrinya ini sendiri atau kulit pastrinya bisa langsung kita gunakan atau bisa disimpan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam freezer, kulit pastry ini tahan sampai 5 bulan ya. Potong-potong kulit pastry sesuai dengan kebutuhan. Ini adonan kulit pastrinya sudah kelihatan berlapis-lapis ya. Itu tandanya ini berhasil. Potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Ini akan saya potong kembali. Jika akan disimpan di freezer, siapkan plastik, kemudian bungkus kulit pastrinya menggunakan plastik seperti ini. Jika akan digunakan kembali, ambil dari freezer, kemudian biarkan sampai suhu ruang. Ini karena mau saya buat pastry isi pisang. Ambil satu bagian seperti ini, kemudian pipihkan. Kemudian bagi lagi adonan menjadi 2 seperti ini agar lebih mudah. Selanjutnya pipihkan kembali. Siapkan pisang. Saya memakai pisang jenis pisang raja. Potong adonan yang sudah pipih untuk dibentuk. Ambil separuh pisang raja, kemudian akan kita lilitkan seperti ini. Untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Ulangi hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Olesi permukaan kue pastry menggunakan kuning telur. Kemudian beri topping gula pasir seperti ini agar rasanya lebih manis. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Setelah selesai kita bentuk, kemudian akan kita panggang. Panaskan ovennya terlebih dahulu. Di sini saya memakai oven tangkring biasa. Panggang menggunakan api yang sedang. Jika sudah kuning keemasan, angkat kuehnya. Untuk durasi memanggangnya, sesuaikan saja dengan oven kalian masing-masing ya. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 77 buah pastry isi pisang seperti ini. Ini kuehnya lumayan besar-besar ya teman-teman. Cocok banget jika dijadikan sebagai ide usaha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.